Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat beserta hidayahnya. Baik, di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan, yang pertama itu ada saya yaitu Usnan, dan yang kedua ada Widya Asari, dan yang ketiga ada Rafli Aziz Saputra, dan yang keempat ada Hadiat Firliharin. Kami buat presentasi video ini untuk memenuhi tugas akhir kuliah yaitu UAS, ujian akhir semester, untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Inovasi dan Teknologi yang diampu oleh Bapak Irzen Asfani dan juga Bapak Bayu. Baik, yang pertama akan dipresentasikan langsung oleh Rafli Aziz Saputra. Saya persilakan. Empathy map. Yang pertama itu think and feel. Yang pertama tentang keamanan atau keselamatan kendaraan mereka saat menggunakan sistem parkir otomatis. Yang kedua itu apakah biaya yang digunakan akan sebanding dengan manfaat yang akan mereka terima beserta fasilitasnya. Selanjutnya itu ada C. C itu dibagi menjadi 2. Pengguna akan lebih mudah menemukan tempat parkir tanpa harus mencari-cari di area parkir yang penuh. Yang kedua itu kesesuaian harga lahan parkir dengan fasilitas dan keamanan serta luasnya lahan parkir. Selanjutnya ada here. Here dibagi menjadi 3. Yang pertama, parkir otomatis dapat menghemat waktu dalam proses mencari tempat parkir di area yang ramai. Yang kedua, kegagalan sistem atau masalah teknis. Yang ketiga, biaya penggunaan layanan parkir otomatis yang terjangkau. Yang selanjutnya ada say and do. Artinya itu terima kasih, mengucapkan terima kasih kepada petugas parkir, mengikuti petunjuk parkir dan berkomunikasi jika ada kendala atau pertanyaan. Selanjutnya itu ada pain. Pain itu biaya parkir di beberapa tempat dapat menjadi beban tambahan yang signifikan bagi pengguna. Harga parkir yang tinggi, terutama di area komersial atau pusat perbelanjaan, dapat menjadi sumber ketidaknyamanan. Selanjutnya itu ada gain. Keinginan untuk menemukan tempat parkir dengan mudah, merasa aman terhadap keamanan kendaraan, dan mendapatkan pengalaman parkir yang efisien. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hadiat. Terima kasih. Selanjutnya ada fishbone diagram. Fishbone diagram dibagi menjadi 4. Yang pertama ada mesin. Mesin, palang pintu macet atau lambat bergerak. Mesin, pembayaran otomatis sering error, keamanan dan ketepatan posisi parkir, sistem otomatis mudah direntas, timer parkir tidak akurat. Kedua ada material. Material, terjadi kesalahan pada sensor parkir otomatis, kesalahan informasi penggunaan. Yang ketiga, kerusakan database atau kehilangan data. Ketiga, malware, gangguan pada perangkat elektronik, gangguan pada jaringan atau koneksi komunikasi, gangguan cuaca. Yang keempat ada manpower, kurangnya keterampilan teknis, kurang motivasi atau keterlibatan dalam pekerjaan. Yang terakhir, kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi. Selanjutnya ada inovasi. Inovasi pembuatan aplikasi parkir otomatis. Pertama, keamanan dan ketepatan posisi parkir. Mengingat fitur-fitur di aplikasi dengan menambahkan fitur seperti peta interaktif, layanan peta interaktif dapat mempermudah pengguna dalam melihat lokasi parkir terdekat dengan menggunakan akses rute untuk mencapai tempat parkir tersebut. Yang kedua ada kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi. Mengingat fitur-fitur di aplikasi layanan bantuan dan dukungan
Fitur ini menjadi layanan, bantuan, atau dukungan yang mudah diakses bagi pengguna yang mengalami masalah teknis atau memiliki pertanyaan tentang penggunaan aplikasi. Sekian, terima kasih. Kebutuhan platform aplikasi parkir otomatis. Parkir otomatis adalah sistem yang direncana untuk mengelola dan mengatur parkir kendaraan secara otomatis, tanpa harus pengguna turun langsung untuk mencari tempat parkir. Sistem ini menggunakan teknologi untuk mendeteksi, memantau, dan mengelola ruang parkir, serta memfasilitas proses masuk dan keluar dan pembayaran di area parkir. Penelusuran ide yang pertama, pandu parkir otomatis. Sistem yang pandu pengemudi untuk menemukan tempat parkir yang tersedia di area parkir tertentu menggunakan tanda visual atau aplikasi ponsel. Yang kedua, ada sistem keamanan. Pengguna teknologi parkir otomatis untuk memantau area parkir dan mengidentifikasi perilaku yang mencurigakan atau tindak kriminal. Terus ada pembayaran otomatis. Sistem pembayaran yang terintegrasi dengan sensor parkir untuk mengenal waktu parkir dan melakukan pembayaran secara otomatis tanpa interaksi langsung manusia. Terus ada 2, problem sistematik, waktu yang tunggu lama. Pengemudi sering menghabiskan waktu yang berharga untuk mencari tempat parkir yang tersedia, yang pada gilirannya mengakibatkan kepadatan lalu lintas di sekitar. Terus yang kedua ada kemacetan lalu lintas akibat pencarian parkir. Waktu yang dihabiskan pengemudi untuk mencari tempat parkir mengakibatkan kemacetan lalu lintas, meningkatkan polusi udara dan konsumen bahan bakar. Yang ketiga ada potensi platform yang dapat dikembangkan pada sistem parkir otomatis. Yang pertama ada platform pembayaran digital, kedua ada platform observasi dan notifikasi parkir, yang ketiga ada manajemen data integrasi, yang keempat ada analitik kecerdasan bisnis, yang kelima ada terintegrasi on-center dan off-center. Terus ada eksotis inovasi dan disrupsi. Yang pertama itu ada QR code. Cukup scan QR code di lokasi parkir untuk membayar melalui dompet digital. Yang kedua ada sensor kamera cerdas, pemanfaatan sensor ultrasonik dan kamera CCTV cerdas. Yang ketiga ada navigasi dan reservasi APPS, melakukan reservasi slot parkir dan navigasi parkir secara digital. Terus ada robot parkir otonom membantu parkir hingga mengisi daya baterai untuk kendaraan elektronik. Yang kelima ada analisis data parkir dengan AI, merekomendasi tarif dinamis, optimis ruang parkir, dan meningkatkan layanan. Yang keenam ada integrasi layanan parkir satu kota, integrasi data dan layanan parkir di seluruh kota dalam satu platform. Yang kelima ada AI, IoT, dan Big Data. AI menelusuri perangkat kecerdasan buatan untuk mengelola lalu lintas di area parkir, mengoptimalkan aliran kendaraan dan pencegahan kemacetan. Terus IoT menelusuri pemanfaatan dalam parkiran otomatis seperti penggunaan sensor terhubung untuk memberi data real time tentang ketersediaan ruang parkir dan meningkatkan efisien manajemen parkiran. Terus Big Data mendeteksi kecurangan, memanfaatkan Big Data dan algoritma untuk mendeteksi pola-pola yang mencurigakan atau kecurangan dalam penggunaan tempat parkir. Baik, selanjutnya ada rekayasa pengelolaan sumber daya aplikasi parkir otomatis. Yang pertama ada ahli dan job desk.
ada project manager, yaitu bertanggung jawab dan mengatur dan merencanakan dan juga melaksanakan proyek sesuai dengan budget dan waktu. Dan selanjutnya ada front-end designer, yang mana mengerjakan rancangan dari UI dan juga UX designer. Dan selanjutnya ada quality assurance, yaitu menjamin seberapa jauh kualitas dari suatu aplikasi dengan melakukan tes pada test case yang disiapkan. Dan juga ada mobile APPS, yaitu aplikasi developer, yang mana aplikasi developer ini mengerjakan aplikasi untuk iOS dan juga Android. Dan selanjutnya ada UI dan juga UX designer, yang mana UI ini desainer membuat wireframe atau merencanakan kasar berupa layout yang akan dikerjakan oleh front-end designer. Dan selanjutnya ada UX designer, berperan dalam bagaimana membuat penggunaan merasa nyaman dan betah dalam menggunakan aplikasi. Selanjutnya ada network engineer, yang melakukan desain, penerapan internet, dan melakukan perawatan serta melihara supaya jaringan internet bisa digunakan dengan mudah serta lancar tanpa kendala apapun. Yang kedua ada sarana. Yang pertama itu handphone, dan juga yang kedua ada komputer. Yang ketiga ada metode pengambilan data. Macam-macam data. Yang pertama data terstruktur, data kendaraan, contoh seperti nomor plat, jenis kendaraan, ukuran kendaraan. Dan yang kedua ada data pembayaran, yang mana data pembayaran ini informasi transaksi, metode pembayaran. Dan yang ketiga ada data parkir, yang mana data parkir ini meliputi lokasi tempat parkir, status parkir, dan juga durasi parkir. Yang kedua ada data desain terstruktur. Nah, data desain terstruktur ini data yang mengaturan, dan juga data notasi objek, dan juga data dokumen markup. Dan yang ketiga ada data tidak terstruktur, yang mana data yang tidak terstruktur itu ada 4. Yang pertama ada video CCTV, yang kedua ada gambar kendaraan, yang ketiga ada sensor tekstur, yang keempat ada data suara. Selanjutnya ada feedback, yaitu user interface dan juga detail fitur aplikasi parkir otomatis, yang mana fitur unggulan parkir otomatis ini meliputi dari 3 jangkauan. Yang pertama ada palang pintu otomatis, yang mana palang pintu otomatis ini untuk masuk dan keluar otomatis dengan sensor, memudahkan dan juga mempercepat akses pengendaraan dan juga menuju lokasi parkir. Dan yang kedua ada mesin karcis canggih, yang mana itu dapat menerima pembayaran tunai dan cashless, dan mesin karcis otomatis memberikan layanan yang nyaman bagi pengendara. Yang ketiga ada keamanan terjamin, dilengkapi dengan CCTV di setiap lantai, dan kondisi parkir dapat termonitor dengan baik untuk menjamin keamanan kendaraan. Dan selanjutnya ada user interface, yang mana user interface ini ada 4 seperti mockup. Yang pertama ada parkir otomatis. Yang pertama itu ada layar awal, dan yang kedua ada bagian fitur untuk masuk akun, dan yang ketiga itu ada cari tempat parkir terbaik, dan yang keempat ada informasi pribadi. Baik, terima kasih kami sampaikan. Sekianlah presentasi dari kelompok 8 untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah manajemen inovasi dan teknologi. Apabila ada yang salah dan kurang, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.